Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah ya kawan, kita sudah berada di pertengahan tahun. Semoga apapun yang Mimin dan kalian harapkan di tahun ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sama ini nah kawan, Mimin kada ada maksud apa-apa, inilah minta ampun, minta ridhonya lah kawan. Mari kita bantu doa buat adik kita Vina, semoga permasalahannya cepat selesai. Kita serahkan semuanya sama pihak yang berwajib. Pasti beliau-beliau itu melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan. Amin. Oke, Mimin kada mau banyak bepandir lagi lah kawan. Daripada kalian penasaran sama ceritanya, seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berawal dengan wanita yang bernama Zoe diberikan sebuah mobil oleh ibunya ini, bekas dari peninggalan ayahnya pun dengan senang hati langsung mencobanya. Keesokan harinya, Zoe meminta izin kepada ibunya kalau akan pergi ke Meksiko untuk menghabiskan libur kuliahnya di tempat pacarnya itu berada, pun sempat melarangnya. Karena maaf ya kawan, fisik Zoe yang memang dari lahir sudah mengalami tunawicara, sehingga jika terjadi sesuatu kepadanya, Zoe tak bisa meminta pertolongan. Akan tetapi, Zoe yang memang sudah dimabuk asmara ini tetap akan melakukan perjalanan karena sudah tak bisa lagi menahan kerinduan kepada pacarnya itu, dan ibunya berpesan selalu tetap berada di jalan besar untuk menghindari tersesatnya saat dalam perjalanan. Saat dalam perjalanan, Zoe terus mengupdate keberadaannya kepada si doi yang bernama Dan ini, hingga akhirnya sampailah ia di perbatasan Meksiko, yang dimana sejauh mata memandang hanya gurun berbatu yang bisa ia nikmati. Lalu saat ingin mengupdate keberadaannya ini pun tiba-tiba saat ingin menolong orang tersebut dari kejauhan, Zoe juga terkejut melihat seseorang dikejar oleh sekelompok preman pasar yang menabraknya hingga tewas. Lalu tanpa pikir panjang, Zoe pun langsung memundurkan mobilnya untuk segera menolong orang yang nyaris ditabraknya tadi. Namun sayangnya kawan, baru saja Zoe memasukkan orang tadi ke dalam mobilnya, preman pasar tadi pun juga sudah berada di depannya. Di sini Joey mencoba melakukan perlawanan saat Ray, Jet, dan Craig ingin mendekatinya, lalu melihat salah satu dari mereka yang bernama Wes ini tanpa rasa iba sedikit pun langsung menikam orang tadi dengan brutal, hingga semakin membuat Joey bertambah panik dan pergi meninggalkan mereka. Tapi sialnya kawan, Zoe pun harus ikut menjadi korban dari kebrutalan preman-preman pasar itu. Mendengar teriakan seorang wanita, salah satu dari mereka yang bernama Cody ini sudah mendapati mereka berunding untuk mempersaus Zoe, pun langsung diawali dengan Jet yang tanpa basa-basi langsung mengeksekusinya. Sementara Dan yang menunggu Zoe tak kunjung datang pun membuatnya gelisah galau merana. Lalu melihat updatean foto terakhir Zoe itu berada di perbatasan Meksiko, pun langsung menghubungi polisi yang bertugas di daerah tersebut. Lalu diperlihatkannya kita Zoe kembali didatangi oleh Trey dan memperkenalkan dirinya, yang dimana Trey mengatakan kalau kakek buyutnya adalah seorang jenderal perang saat pemusnahan terhadap suku Indian. Dengan buktinya, ia pun memperlihatkan tengkorak dari korban-korban kakek buyutnya itu.
Di sini Wes mengatakan kepada Trey kalau dia tak setuju jika Zoe terus berada di markas besar mereka ini karena bisa mengundang kedatangan polisi jika keluarga dari Zoe mencarinya. Akan tetapi Trey berkeras akan tetap membiarkan Zoe tinggal di sini pun sampai mengajak Wes untuk bermain kartu, yang dimana Trey mengatakan jika bisa mengalahkannya, Wes bebas melakukan apapun kepada Zoe termasuk menghabisinya. Namun jika menang, Trey bebas menyimpan bahkan menunggangnya kapanpun ia mau. Lalu di sini Zoe yang berusaha untuk menyelamatkan diri ini pun berhasil melepaskan ikatan kawat berduri ini. Tapi sialnya kawan, Trey yang berhasil dikalahkan oleh Wes ini pun harus merelakan Zoe saat ingin menyelamatkan dirinya diikuti dengan Wes yang melihatnya berusaha melarikan diri pun langsung mengejarnya. Dan mirisnya lagi kawan, Wes dengan brutalnya langsung menghabisi Zoe yang menyandang tunawicara ini tanpa ada rasa iba sedikit pun di hatinya. Keesokan paginya, Dan berusaha untuk mencari kemana hilangnya Zoe itu. Sementara di tempat lain, kita diperkenalkan lagi dengan penjaga kuburan situs suku Indian yang bernama Abagre ini mengikuti kemana arah doginya itu berlari pun terkanyut saat menemukan sosok wanita yang sudah terkubur ini adalah Zoe sudah dalam keadaan sekarat. Lalu dia pun langsung membawa Zoe menuju ke tempat tinggalnya, yang dimana diperlihatkannya kita Abagre berbesar hati untuk mengobati Zoe dengan melakukan sebuah ritual ala suku Indian hingga Abagre mengetahui semua kekerasan yang terjadi kepadanya. Lalu tiba-tiba astaga naga, ritual yang dilakukan oleh Abagre ini justru membuatnya bingung pusing tujuh keliling. Yang entah kenapa arwah yang merasuki tubuh Zoe ini adalah Mangas Coloradas, kepala suku Apache atau suku Indian yang dulunya dihabisi oleh nenek moyang dari salah satu pemersawah Zoe ini pun langsung menggunakan tubuhnya untuk mencari pelaku tindak kriminal tersebut. Di sini Zoe menemukan Jet yang ternyata dia adalah seorang polisi, yang dimana saat berada di dalam kafe ini Jet tak menyadari kalau ajalnya sudah dekat ini pun terkanyut saat melihat Zoe yang dikatakan sudah meninggal itu kini berdiri tepat di depan matanya. Astaga naga, sungguh teramat sadis kawan. Zoe yang tanpa rasa ampun mengeluarkan isi perut Jet ini membuatnya meronta-ronta kesakitan. Lalu saat penjaga kafe ini ingin menyerangnya, Zoe pun tanpa rasa ampun juga menghabisi mereka. Melihat adanya keramaian, Dan pun bermaksud untuk menanyakan kepada Sheriff yang bernama Russell ini mungkin ada kaitannya dengan Zoe. Lalu diikuti dengan kedatangan preman-preman pasar ini mendapat kabar kalau Jet teman mereka itu meninggoy dengan cara yang tak wajar pun berpikir keras siapa yang berani-beraninya melakukan hal tersebut. Sementara Dan yang masih bersama Sheriff Russell ini terus menceritakan hilangnya Zoe itu di sekitar sini, dan yang semakin membuat Sheriff Russell yakin dan melihatkan foto terakhir Zoe ketika melintasi jalur ini. Singkat cerita, Trey dan teman-temannya setelah mencari tahu pelaku yang menghabisi Jet itu seorang wanita pun membuat Wes berpikir adalah Zoe. Lalu Trey pun langsung meminta Wes untuk mengantarkannya ke tempat ia menguburkan jasadnya itu. Dan benar saja kawan, mereka sudah tak mendapati jasad Zoe, sehingga membuat mereka harus segera mencari di mana Zoe itu berada.
Setelah bersiap, mereka pun bergegas melakukan pencarian. Begitu juga dengan Kret yang begitu bersemangat untuk menghabisi Zoe ini. Terheran-heran ketika melihat ban mobilnya yang bocor pun seketika membuatnya ketakutan. Dan saat ingin menelpon teman-temannya, tanpa ia sadari Zoe sudah berada di belakangnya. Tak ada kesempatan untuk lari, Zoe pun terus membusur Kret dengan brutal hingga membuatnya meninggal seketika. Melihat Kret yang sudah meninggoy pun membuat mereka semakin panik. Apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan perbuatan Zoe itu? Lalu Trey mengatakan untuk menghubungi abah dari Jet untuk meminta bantuan senjata dengan alasan agar bisa membalas tiwasnya anaknya itu. Lalu keesokan paginya, Dan yang galau tak kunjung mendapatkan kabar baik pun menyesali sikapnya yang membiarkan Zoe seorang diri pergi untuk mendatanginya. Saat Dan bersiap kembali mencari Zoe, dikagetkan dengan kedatangan Trey dan teman-temannya ini bermaksud untuk menculik Dan yang akan mereka jadikan umpan agar bisa memancing kemunculan Zoe itu. Lalu tiba-tiba, sungguh di luar perkiraan BMKG kawan, Zoe yang tiba-tiba muncul ini langsung memburu mereka, yang dimana kali ini betul-betul mempercayai wanita yang mereka zalimi waktu itu menjadi sangat brutal saat adu mekanik dengan Wes yang bertubuh tinggi besar ini. Bahkan di depan mata kepala Trey sendiri melihat Wes yang berulang kali menusuk Zoe itu tak membuatnya tewas, namun justru nyaris menghabisi Wes dengan pisaunya sendiri. Kini mereka pun berhasil menyandra Dan dan belum bisa membayangkan kejadian yang mereka alami tadi betul-betul nyata kalau Zoe bangkit dari kematiannya, lalu diikuti dengan kedatangan abahnya Jet dan 3 temannya ini membawakan banyak senjata kepada Trey dan teman-temannya untuk membalaskan meninggoynya Jet dan Kret itu. Sementara di tempat lain, kita kembali diperlihatkan dengan Zoe yang masih segar bugar walaupun habis-habisan bertarung dengan Wes tadi. Mencoba untuk mengobati dirinya sendiri ini langsung disaksikan oleh Abah Grey yang betul-betul sangat di luar nuril kawan, ketika melihat roh kepala suku Apache yang merasuki tubuh Zoe selama ini keluar dengan sendirinya. Bahkan kali ini Zoe dibekali kapak 212 dan juga pisau dapur yang dulu ia gunakan untuk melawan para penjajah di tanah ini. Di tengah kesiapan mereka menunggu kedatangan Zoe itu, abah dari Jet ini menanyakan seberapa hebatnya Zoe sehingga mampu menghabisi anaknya waktu itu. Lalu Trey mengatakan kalau Zoe hidup kembali dari kemeninggoyannya itu seperti ada yang merasuki tubuhnya untuk membalas semua perbuatan mereka yang waktu itu telah menzoliminya. Melihat Cody yang kabur dan tak ingin ia membongkar semua kejahatan mereka, Wes meminta Trey untuk menghabisinya. Namun tanpa diduga, kedatangan Zoe ini langsung lebih dulu menghabisinya. Astaga naga, Zoe yang kini betul-betul datang untuk menghabisi mereka pun langsung bersiap menghadapinya. Tapi mereka lupa Zoe yang dibantu oleh kekuatan hantu ini sangatlah mudah untuk menghabisi mereka satu persatu. Yang dimana diperlihatkannya kita, ayah dari Jet ini lebih dulu dieksekusi oleh Zoe dengan brutal. Lalu anak buahnya yang melihat pun mencoba untuk menembakinya, tapi sayang, sungguh teramat sayang kawan, harus menjadi tumbal dari kejahatan Trey dan kawan-kawannya itu.
Melihat salah satu anggotanya ini meninggoy, Wes dengan percaya diri mencari keberadaan Zoe. Namun kali ini justru dialah yang lebih dulu ditemukan oleh Zoe pun langsung menembaknya. Trey yang mendengar teriakan Wes itu pun langsung mencarinya, lalu melihat semua anggotanya itu sudah tewas pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan sadisnya lagi kawan, di depan mata kepala Trey sendiri, Zoe memakan jantung dan hati Wes dengan penuh kenikmatan. Sadar ini ada hubungannya dengan Abah Gray, Trey pun langsung mendatanginya, yang dimana kali ini Trey meminta untuk menghentikan roh itu dengan ritualnya. Tapi sungguh sayang kawan, Abah Gray mengatakan kalau semuanya sudah terlambat dan harus terima pembalasan kepala suku Langgas Koloradas terhadap keturunannya yang telah menghabisi suku-sukunya dulu. Singkat cerita, Trey yang bermaksud menguburkan semua peninggalan buyutnya ini agar roh dari suku Apache itu tak memburunya pun juga sudah terlambat, yang dimana Zoe kini sudah berada di belakangnya, sehingga mau tak mau Trey pun harus menghadapinya. Lalu terjadilah adu mekanik antara mereka. Zoe yang sempat mengiris tangan Trey ini membuatnya lemah tak berdaya. Lalu saat ingin menghabisinya, Trey yang masih melakukan perlawanan dengan gergaji mesin ini bukannya membuat Zoe tewas, malah justru langsung mencincang Trey dengan brutal. Melihat kekacauan ini membuat hati Dan hancur berkeping-keping pecah seribu. Lalu dari kejauhan, Dan yang mendengar Zoe itu pun langsung menghampirinya dan harus menyaksikan orang yang paling terkasihnya ini berakhir dengan cara sangat amat mengenaskan. Bahkan Dan harus membakar tubuh Zoe ini agar bisa tenang hidup di alam baka bersama roh kepala suku Indian itu. Dan cerita pun selesai. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.